ketika Nili sedang melakukan pertukaran. Namun tiba-tiba saja muncul anak ketua suku menghampiri Nili. Ia bilang Nili harus bayar pajak dikarenakan telah berbisnis di sini. Ia pun meminta kepada Nili 500 karung beras. Nili yang mendengarnya, ia pun mengatakan bisa saja ia memberikan 500 karung beras. Tapi jika Tuan Muda Xiao memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Mendengar hal tersebut, Tuan Muda Xiao pun mengatakan bahwa Nili sangat berani. Bahkan Nili tidak mengetahui di tempat siapa ini. Nili bilang ia mengetahui bahwa tempat ini suku Tianyun. Nili juga tahu pemimpin terkuat hanya di tingkat 1 obsidian. Nili pun menjelaskan bahwa ia dari kota Glory. Namun Tuan Muda Xiao dan lainnya tidak tahu di mana tempat Glory itu. Dikarenakan mereka tidak pernah turun gunung. Saat itu, Tuan Muda Xiao juga semakin penasaran kepada Nili. Ditambah lagi, ia juga menduga bahwa Nili ini mempunyai latar belakang yang besar. Kemudian, Nili pun mengatakan bahwa kota Glory adalah tempat tinggalnya. Terlebih lagi, warga di kota Glory menahan serangan gelombang binatang. Walaupun mereka sudah menghadapi banyak serangan gelombang binatang, namun selama ribuan tahun, para leluhur mengorbankan nyawa untuk melindungi kota Glory. Mendengar hal tersebut, Nona Yunling pun bergumam. Suku Tianyun saja bersembunyi di dataran tinggi, yaitu untuk menghindari gelombang binatang. Tapi justru kota Glory bertarung dengan mereka. Saat itu, Tuan Muda juga bergumam, pastinya kota Glory ini sangat kuat. Dan ia pun menduga ia telah menyinggung master hebat yaitu Nili. Nili pun menjelaskan kota Glory dihuni jutaan orang. Ditambah lagi juga ribuan master kuat. Nili pun mengajak Tuan Muda untuk ikut bersamanya melihat kota Glory jika ia tidak percaya akan hal itu. Terlihat Tuan Muda juga menjadi terkejut ketika melihat Nili sudah ada di tingkat emas. Walaupun usia Nili baru belasan tahun. Hingga pada akhirnya ia pun menghampiri Nili dan mengatakan nampaknya ada sedikit kesalahpahaman di sini. Ia pun mengira bahwa Nili membuat masalah yang menyebabkan semua orang berkumpul. Terlihat Tuan Muda juga langsung saja menjadi baik kepada Nili. Ia juga bilang semua suku Tianyun menyambut Nili sebagai tamu yang terhormat. Terlebih lagi, ia juga menawarkan bantuan kepada Nili. Kemudian Nili juga memberitahu ia 10 hari di perjalanan menuju suku Tianyun. Dan jika suku Tianyun menuju kota Glory melalui jalan aman, maka akan memakan waktu selama 2 bulan. Nili juga menggambarkan peta pada mereka. Jika mereka ingin ke kota Glory, dan jika sudah sampai ke sana, sebut saja nama Nili. Maka Raja Kota akan melindungi mereka. Nili juga bergumam jika mereka bisa berkultivasi di sana, itu akan menambah banyak kekuatan untuk kota Glory. Kemudian Nili pun menunjukkan peta di sekitar kota Glory. Namun Nili akan memberikan rute lain agar mereka sampai ke kota Glory. Terlihat Nona Yunling juga kagum pada kota Glory yang sangat makmur. Para warga lainnya juga mengatakan jika mereka di sana, mereka tidak akan kekurangan makanan. Nili pun menjelaskan di kota Glory sebagian besar lahan di sana dijadikan lahan pertanian. Ditambah lagi banyak sumber makanan di sana. Terlebih lagi, master kuat dari kota Glory setiap tahunnya membunuh puluhan juta binatang buas. Dan kota Glory tidak pernah kekurangan makanan. Mendengar hal tersebut, Tuan Muda pun bergumam bahwa suku Tianyun sangat miskin. Dan jika bisa pergi ke kota Glory, maka suku Tianyun tidak akan kelaparan lagi. Setelah hal tersebut, Nili pun memberikan petanya. Nili juga bilang harus mempercepat pertukaran ini dikarenakan ia akan segera pergi untuk berlatih.
Kemudian salah satu warga pun merasa tertipu oleh Nili dikarenakan jika mereka membawa batu asap ini ke kota Glory, maka bisa dijual dengan harga yang mahal. Hingga akhirnya mereka pun berdemo dan juga meminta tambahan makanan kepada Nili. Mereka pun berkata mereka butuh banyak tambahan biji-bijian dan daging untuk makan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan menukarkan batu asap ungu kepada Nili. Mendengar hal itu, Nili pun bergumam, batu asap ungu memang sangat berharga, tapi juga sangat beracun. Namun, bagi Nili, batu asap ungu hanya bisa digunakan sampai ke tingkat emas. Hingga akhirnya, Nili pun menyudahi pertukaran ini. Dan ia juga tidak perlu membeli batu asap ungu lagi. 那就这样吧，这些就这样不换了吗？啊？ Setelah hal itu, Nili bilang pada dua tuan muda bahwa ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan Nili pun akan pergi dari sana. Kemudian tuan muda pun bertanya pada Xiaoyang, apa kota Glory benar-benar ada seperti yang dikatakan oleh Nili? Ia menjawab bahwa nampaknya itu benar adanya, dikarenakan Nili akan melakukan pertukaran meskipun ia rugi. Itu dilakukan hanya untuk membantu suku Tianyun. Xiaoyang juga bilang jika seluruh klan pindah ke kota Glory, maka tuan muda Xiangkuang tidak akan menjadi patriark muda. Namun Xiangkuang tidak masalah akan hal tersebut, dikarenakan jika seluruh klan bisa pindah ke kota Glory, maka ia rela berlutut mengakui sebagai cucunya. 天运部落这么穷，萧狂确实是个烂人，这点我承认。不饶的地方，那就算让我跪着给人当孙子。 Tuan muda juga akan membawa seseorang ke rute ini untuk memeriksa kota Glory. Dan jika kota Glory benar adanya, maka ia akan mengajak orang tuanya pindah ke sana. Mendengar hal tersebut, tuan muda Xiaoyang juga akan ikut bersama mereka untuk mengecek kota Glory. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun bersepakat. 如果你要带人前往光辉之城查探情况，产生了一丝丝的戒备，一言为定。一言为定。 Sementara itu, Nili pun sedang berlari menyusuri hutan untuk mencari tempat. Kemudian Nili pun sampai di sebuah lapangan yang di sana ada sebuah batu besar dan juga cahaya matahari yang cukup kuat. Nili pun akan menggunakan batu asap ungu untuk meningkatkan kultivasinya. Terlihat di saat itu Nili pun menyebarkan pecahan batu asap ungu. Nili bilang walaupun suhu di sini sangat rendah, namun dengan cahaya matahari di sini bisa membantu banyak untuk kultivasi Nili. Setelah hal tersebut, Nili pun mulai berkultivasi. Terlihat kekuatan batu asap ungu tersebut masuk ke dalam tubuh Nili. Nili pun bergumam kekuatan roh batu asap ini kuat dan juga tidak terlalu beracun. Tapi jika di dalam asap ungu itu sangatlah beracun. Ditambah lagi Nili pun hanya bisa menahannya untuk saat ini. Dan juga meluaskan lautan jiwanya sedikit demi sedikit. 这紫烟手，这紫色的烟雾中是海，拥有更大的容量，暂时只能强忍着，一点一点的。 Terlihat Nili juga tidak mengetahui bagaimana jarakar ini terbentuk, dan mungkin itu dikarenakan kekuatan jiwa. Namun yang pasti ini bisa menyehatkan dua roh iblis Nili. Setelah hal itu Nili pun mulai menerobos, hingga pada akhirnya Nili pun berhasil menerobos ke tingkat emas bintang 3. Nili bilang hanya menggunakan ratusan batu asap ungu bisa naik ke tingkat ini. Dan sepertinya Nili masih bisa mencapai emas bintang 4. Namun setelah Nili melanjutkan kultivasinya, seseorang pun muncul di sana untuk mencari Nili.
Oke guys, untuk sekian dulu dari Clash of the Moon Asgard part ke-49 di season kelima. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate hari Rabu depan ataupun minggu paling telat, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai